Pemirsa, bagi Anda pengguna kartu kredit harus lebih teliti saat bertransaksi. Karena sindikat hacker pembobol kartu kredit bisa membobol saldo kredit nasabah hingga 5 miliar rupiah. Polda Jawa Timur meringkus sindikat itu di sebuah rumah toko di kota Surabaya. Petugas Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Timur menggerebek sebuah rumah toko atau ruko di kawasan Balongsari, Surabaya. Sepintas aktivitas ini terlihat seperti kegiatan di warnet biasa. Namun 18 anak remaja ini ternyata adalah hacker atau pelaku kejahatan dunia maya dengan tugas yang berbeda-beda. Mereka mencuri data nasabah pemilik kartu kredit yang berdomisili di luar negeri untuk menghindari kecurigaan polisi. Pelaku yang berstatus pelajar ini juga membuat bukti transaksi jual beli online dengan kartu ATM hingga token transaksi palsu dari data nasabah bank yang berada di benua Eropa dan Amerika. Selama setahun membobol kartu kredit, 18 tersangka telah mencuri dana nasabah hingga 5 miliar rupiah. Sementara ini lebih banyak di wilayah Eropa dan Amerika. Ya, kemarin dari korban dari Eropa ada yang menanyakan terkait dengan pengungkapan kasus. Kenapa ngambil dari Eropa? Nah, kami masih dikembangkan nanti. Pelaku ini lulusan SMK, masih muda-muda, ya, dan punya kemampuan IT yang luar biasa. Ada sementara ini yang nampak ada transaksi jual beli. Untuk ke arah sana sedang kita kembangkan. Saat ini Polda Jawa Timur tengah bekerja sama dengan pihak PPATK untuk menelusuri aliran dana skimming tersangka. Penggerebekan di Surabaya ini hasil dari pengembangan kasus skimming yang terungkap di daerah Malang, Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Samsul Huda, TV One mengabarkan. Delapan belas pelaku membobol kartu kredit nasabah di luar negeri hingga 5 miliar rupiah. Seperti apa pengungkapan kasus itu? Kita langsung bergabung dengan narasumber Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Frans Barung Mangera. Selamat sore Pak, bisa diceritakan bagaimana pengungkapan awal dari sindikat penipuan ini Pak? Ya, ini kita berikan apresiasi ya kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur yang telah melakukan penangkapan terhadap 18 orang pelaku skimming. Sebenarnya skimming ini, jadi mereka mencuri data, ya, data dari luar negeri, kebanyakan dari Eropa dan Amerika. Kemudian data ini digunakan untuk melakukan pembobolan terhadap kartu kredit yang ada, dan kemudian mereka membuka beberapa rekening, ada sekitar 20 rekening itu, untuk menampung hasilnya. Dari hasil transaksi itulah kita mendapatkan pelaporan tentunya dari kerjasama ya kepolisian antar negara, karena ini kejahatan transnational crime ini yang kebetulan terjadi di wilayah Jawa Timur. Nah, kita cukup memberikan perhatian khusus kepada kasus ini. Kenapa? Karena pelakunya ini mereka yang baru lulus SMA, SMK, yang direkrut oleh Saudara Hendra, dan kemudian jumlahnya ada 18 orang. Ini terorganisir dengan baik. Ada yang khusus melakukan spam, yaitu melakukan pencurian data dan biodata dari orang lain, dan kemudian ada yang melakukan pengawasan, dan ada juga yang melakukan transaksi, sehingga organisasi ataupun kejahatan mereka yang terorganisir dengan baik ini bisa berjalan sampai dengan 1 tahun. Nah, yang kita sayangkan adalah bahwa keahlian mereka, ya, keahlian mereka dipergunakan untuk kejahatan sebenarnya, sehingga melanggar undang-undang ITE. Ya, kita kenakan mereka karena mereka melakukan pencurian data, yang barang siapa melakukan pencurian data ya, atau melakukan tanpa hak mengambil data daripada transaksi elektronik. Nah, itu kita kenakan
Undang-Undang ITE dan ancaman hukumannya cukup berat ya, 7 tahun dan denda sekitar 700 juta rupiah. Dan hal yang dilakukan oleh kelompok mereka ini menyasar daripada kartu kredit luar dan kemudian bertransaksi, dan hasil transaksinya itu dimasukkan ke rekening-rekening yang sudah dibagi dalam 20 rekening. Nah, kita sudah menyita ada 20 CPU, ya CPU, tapi ini CPU-nya rakitan ya semua. Jadi karena pertama merek, mereka mengambil dashboard yang lain, mereka mengambil CPU lain, kemudian mereka rakit dan menjadi sesuatu alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan mereka. Kita juga menyita 14 ATM, kita juga menyita 20 rekening, buku tabungan, dan 18 orang yang kita jadikan tersangka. Antara mereka ini, ya perlu dicatat juga ini, antara 20 sampai umur 20 tahun sampai 25 tahun. Cukup muda, tetapi memang keahliannya cukup menjadi perhatian kita bahwa kejahatan cyber ini ternyata dilakukan oleh anak-anak milenial kita dikarenakan memang era mereka adalah era di mana elektronik ini menjadi hal yang dilakukan setiap hari oleh mereka sehingga mereka expert di bidangnya. Tetapi yang ingin kami garis bawahi bahwa apapun yang mereka lakukan ini namanya tetap kejahatan, dan sekarang kita lakukan pengembangan kasus ini karena kasus ini bisa saja terkembang dari kasus kejahatan internasional kemarin yang ada di Malang, yaitu kejahatan warga negara China, tetapi ini khusus warga negara Indonesia semua. Baik yang pemimpinnya Hendra ini dengan 18 anggotanya ini berada di Surabaya, di satu tempat, di satu ruko di Surabaya yang khusus mengendalikan dan terorganisir dengan baik. Bagaimana setelah dia melakukannya mereka menghapus jejaknya, itu diawasi oleh salah satu pengawas dari kelompok ini. Baik, kita akan nantikan bagaimana pengungkapan kasus ini. Sementara ini sudah ada 18 orang yang ditangkap, tapi kita akan nantikan bagaimana pengembangan kasus selanjutnya. Terima kasih informasinya, Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Frans Barung Mangera.